warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di Podcast Laksana. Perkenalkan saya Siti Hawa sebagai host Podcast Laksana yang akan membawa acara hari ini dengan selesai. Ini merupakan episode ke-9 Podcast Laksana yang diperakasai oleh Kodim 0317 TBK yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya, berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, pastinya pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscriber telah mencapai 3,210 dan jumlah like pada episode ke-8 mencapai 2.500. Mudah-mudahan Podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran atau masukan dari teman-teman. Pada episode ini kita mengangkat topik membentuk karakter dan menyongsong masa depan generasi muda, inspirasi dari guru-guru terbaik. Nah, seperti biasanya kita akan ada satu quotes nih. Jadi untuk hari ini quotes-nya, dalam setiap kata dan tindakan seorang guru tersembunyi kekuatan untuk membentuk dunia yang akan diwarisi oleh generasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Sugianto SSM selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Karimun, merupakan seorang guru, dan juga ada Bapak Raja Zainul Afandi yang merupakan seorang guru dari SD Negeri 10 Kondur Barat dan mendapatkan predikat guru terbaik dari Bupati Kabupaten Karimun. Kami mengucapkan selamat datang Bapak. Selamat datang. Jadi bagaimana tadi Pak perjalanannya menuju ke Podcast Laksana? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah, karena kami dari kantor sampai ke podcast Laksana ini dengan senang hati, kemudian terhibur dan on time. Alhamdulillah pastinya Bapak. Izinkan kami para pelajar memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada seluruh Bapak dan Ibu guru pada peringatan Hari Guru Nasional melalui kalimat yang saya rangkaikan. Sebuah ucapan penghargaan dan penghormatan yang mendalam bukanlah sekedar kata-kata, melainkan ungkapan perasaan terima kasih yang tulus atas segala jasa dan dedikasi yang telah Bapak Ibu guru sumbangkan untuk semua masa depan generasi ini. Terima kasih Bapak Ibu guru atas ketulusan dan semangat pengabdian yang telah menjadi pilar utama dalam membangun pondasi pengetahuan dan karakter. Bapak dan Ibu guru bukan sekedar pengajar, tetapi pahlawan yang tak kenal lelah dalam membimbing, memberikan inspirasi, dan membuka pintu-pintu ke arah kemajuan. Jadi Bapak, sebelum kita lanjut lagi nih Bapak, pastinya kami ingin sekali mendengar pendapat Bapak terkait Podcast Laksana, yang dimana Podcast Laksana ini dibentuk dari pelajar untuk pelajar Bapak. Jadi mungkin pendapatnya dari Bapak Sugianto dan Bapak Afandi. Silakan, terima Bapak. kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di podcast Laksana di Kodim ini. Ini adalah suatu langkah yang baik dari instansi vertikal yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mengapresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan akan terus menggali potensi-potensi yang berada di dinas-dinas lain selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu semoga para siswa yang tergabung ini akan lebih termotivasi. Amin. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak mungkin tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya sebagai Kepala SD Negeri 10 Kondur Barat merasa sangat bahagia, sebuah kehormatan yang luar biasa diundang oleh Kodim untuk podcast Laksana. Mudah-mudahan kegiatan ini terus terlaksana sehingga dapat memberikan kontribusi, motivasi kepada para pelajar khususnya di wilayah Kabupaten Karimun, sehingga nantinya dapat termotivasi menjadi pelajar-pelajar yang memang mempunyai karakter dan etika yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak tentang pendapat terkait podcast Laksana ini.
Ya Bapak, Bapak Haji Sugianto SSMM. Jadi kan di era Hari Guru ini Bapak, bagaimana peran guru dalam mencapai tujuan pendidikan khususnya dalam pembangunan karakter dan peningkatan pengetahuan keterampilan para generasi muda di wilayah Kabupaten Karimun. Jadi kita sama-sama tahu ya Bapak, guru ini perannya luar biasa. Pastinya dalam untuk pengetahuan, keterampilan itu peran guru adalah notabene utamanya untuk para pelajar. Mungkin gimana pendapat Bapak? Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2023, kemudian Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-78 pada tahun 2023 ini. Tentu ada suatu amanah yang sangat besar kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap para guru yang berada di Kabupaten Karimun yang jumlahnya 4.700-an. Tentu ini suatu tantangan yang besar bahwa di wilayah-wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak pulau, maka guru dituntut memang harus mempunyai kemampuan yang lebih daripada guru-guru yang berada di Pulau Karimun besar nih. Tentu dengan harapan besar juga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru-guru pun membenahi diri di hari ulang tahun yang ke-78 ini. Mudah-mudahan dengan belajar para guru ini akan lebih mumpuni lagi pada tahun-tahun sekarang adalah tahun-tahun yang mengarah pada merdeka belajar, kurikulum baru, tentu dengan paradigma baru juga. Iya Bapak, oke. Selanjutnya Bapak Raja Zainal Afandi, kita lanjut Bapak. Jadi mungkin pandangan Bapak sendiri terhadap pentingnya peran guru memberikan inspirasi dalam membentuk karakter generasi muda untuk menghadapi masa depan. Kita sama-sama tahu Bapak bahwa generasi Z sekarang, generasi Alpha adalah generasi emas nantinya. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang peran guru tersendiri? Ya, pada intinya kita menyadari bahwa peran kita sebagai seorang guru tidak hanya mendidik, tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran. Mungkin dalam hal ini untuk memberi materi pembelajaran semua orang mengetahuinya. Dalam hal ini bagaimana guru itu tidak hanya bisa mendidik tapi membangun sebuah karakter yang baru bagi generasi bangsa ini secara berkelanjutan sehingga karakter-karakter mereka terbentuk dari awalnya dan nantinya ketika karakter itu sudah terbentuk, maka insya Allah mudah bagi guru itu untuk memberikan suatu pembelajaran yang terbaik. Iya, betul Bapak. Setelah tadi peran guru, pastinya ada program tersendiri nih Bapak. Apakah ada program atau inisiatif spesifik dari Dinas Pendidikan agar membentuk karakter dan peningkatan pengetahuan generasi muda di wilayah Kabupaten Karimun Bapak? Jadi untuk inisiatif spesifik ini secara detail kita sudah membuat suatu kebijakan ke seluruh sekolah tingkat TK, SD, SMP yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Suatu inisiatif yang kecil saja bahwa di seluruh sekolah yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun kita sudah menghimbau supaya seluruh sekolah itu membuat suatu ucapan selamat datang ke sekolah yang bersangkutan dengan berpantun. Silahkan. Kemudian pulang pun dengan berpantun. Kemudian menghidupkan Gurindam 12 di seluruh sekolah itu supaya ada. Supaya apa? Nanti dengan pembentuk karakter ini sering dibaca, kemudian sering diulang-ulang oleh para siswa maupun guru, maka insya Allah bahwa pengetahuan generasi muda tentang karakter ini akan lebih baik. Jadi kita tidak hanya membenahi atau membekali dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan nilai-nilai keagamaan juga. Jadi memang kita dimulai dari hal-hal yang kecil Bapak. Seperti Gurindam 12 kan Bapak, itu adalah hal-hal yang kecil. Jadi programnya itu kecil tapi bermakna. Nah kita lanjut Bapak. Pastinya setelah ada program kita harus ada strategi tersendiri. Strategi khusus yang Bapak terapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai dan etika selain hanya fokus pada materi pembelajaran. Jadi kan kita sama-sama tahu Bapak bahwa pelajar yang baik itu adalah pelajar yang memiliki etika, baru ilmu pengetahuan. Jadi mungkin bagaimana strategi khususnya dari Bapak agar nantinya itu pelajar tidak hanya pelajar yang berilmu tapi beradab Bapak. Strategi yang kita lakukan di SD Negeri 10 Kuntur Barat dalam hal ini di mana kita menyadari bahwa kita
tidak hanya sebagai kepala sekolah ataupun guru, tapi kita adalah orang tua dari seluruh siswa-siswa yang ada di SD Negeri 10 Kundur Barat. Dalam hal itu tentunya baik saya sebagai kepala sekolah maupun guru-guru yang di SD Negeri 10 Kundur Barat bersama-sama menjadi kolaborasi rekan kerja. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bagaimana sekolah itu menjadi suatu tempat yang nyaman untuk anak-anak kita belajar, untuk berekspresi, untuk berkolaborasi, berkarya, apa yang mereka ketahui sesuai dengan potensi, minat bakat yang mereka miliki dengan keterbatasan masing-masing potensi. Dan dalam hal itu juga kita menyambut siswa-siswa kita yang hadir di sekolah dengan penuh sapa, senyum, dengan salam. Tidak hanya sekedar sapa dan salam, tapi kita memberikan etika awal pembelajaran kepada peserta didik kita, bahwa etika kita harus senantiasa kita jaga. Karena apa? Karena pelajar yang mempunyai etika, insya Allah pelajar yang akan menggapai sukses nanti. Betul Bapak, pelajar yang punya etika yang akan menggapai sukses. Itu paling betul Bapak. Nah, setelah ada program, peran, pastinya kita butuh kerjasama kan Bapak. Jadi apakah memang Dinas Pendidikan ini dapat bekerja sama dengan sekolah dan para guru untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademis, tetapi juga tentang pengembangan karakter, pemahaman yang lebih mendalam. Karena tidak hanya seperti yang dari tadi kita bahas Bapak, tidak hanya pengetahuan, tapi juga tentang karakter pelajar itu sendiri. Jadi untuk kerjasama dengan sekolah dan para guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun, pada intinya bahwa seluruh sekolah itu ada tergabung dalam MKKS, Majelis Kepala Sekolah, kumpulan kepala sekolah. Kemudian ada K3S. Jadi ini adalah sebagai modal bahwa kerjasama antara kepala sekolah, kemudian kerjasama antara guru, kemudian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu baik dari segi akademis maupun non-akademis. Jadi non-akademis pada karakter. Karakter itu nanti termaktub dalam kurikulum Merdeka Belajar pada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ siswa memang sangat dianjurkan di karakternya. Jadi pada pokok-pokok pemahaman itulah supaya nanti ditanamkan. Jadi tidak mengacu pada akademis, tapi ada beberapa karakter disesuaikan dengan karakter pada siswa masing-masing. Mudah-mudahan ini pada program P5 pada kurikulum Merdeka Belajar akan terlaksana dengan secara baik. Oke Bapak, jadi ini sangat menarik berarti Bapak. Ternyata memang ada kerjasama yang luar biasa antara Dinas Pendidikan dengan guru-guru dan kepala sekolah. Nah Bapak, dapatkah Bapak membagikan pengalaman Bapak nih sedikit mengajar di mana Bapak melihat dampak positif pembentukan karakter terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Jadi pengalaman Bapak mengajar di SD 06 Bapak ya. Nah, itu tentang dampak positif pembentukan karakter. Untuk pembentukan karakter di SD Negeri 10 Kundur Barat yang sering kita lakukan adalah jam 7 lewat 15 itu anak-anak sudah berkumpul di lapangan dalam melakukan pembiasaan. Pembiasaan itu dilakukan adalah untuk pembentukan karakter-karakter peserta didik menjadi lebih baik. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti kegiatan pondewan ayat, pembacaan ayat pendek, sehingga kelak nantinya siswa-siswa kita hafal juz 30. Amin. Nah, dan dalam hal itu juga kita juga melakukan pengenalan budaya, bahwa kita ketahui budaya daerah kita harus kita jaga, harus kita lestarikan bersama-sama. Contohnya seperti syair, pantun, gurindam, itu terus kita asah, kita asuh sehingga terjaga dengan baik, terus membudaya agar anak-anak kita nanti mempunyai potensi sesuai dengan apa yang ia miliki. Jadi memang itu ada penekanannya tersendiri Bapak. Apalagi ada dewan ayatnya, ada gurindamnya. Jadi mungkin adik-adiknya setiap hari ini udah ada pengalaman nih, nanti kita mau ngafal apa nih? Itu dari SD 0010 ya Bapak. Kita lanjut Bapak. Jadi bagaimana pastinya Dinas Pendidikan ini mempromosikan tentang pembelajaran interaktif di lapangan sebagai bagian integral dari kurikulum Bapak?
Jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun untuk mempromosikan, mendukung pembelajaran interaktif ini di beberapa sekolah yang sudah kita promosikan, bahwa di seluruh sekolah itu mengupayakanlah apa yang terbaik. Kemudian kami dari Dinas Pendidikan membuat semacam program di televisi Dinas Pendidikan itu. Siapapun yang akan datang di Dinas Pendidikan akan melihat bahwa di seluruh sekolah di Kabupaten Karimun itu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai integral dari kurikulum. Dan ini tidak terlepas dari perubahan dari kurikulum ke kurikulum berikutnya, sampailah pada kurikulum Merdeka ini. Supaya apa? Bahwa ada perbandingan antara satu sekolah dengan sekolah lain, mana yang lebih pas untuk penerapan di kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan bagi sekolah yang belum memenuhi ke taraf yang sempurna, kita akan informasikan bahwa itu adalah merupakan promosi bagi sekolah-sekolah juga yang sudah melaksanakan pembelajaran interaktif dengan secara baik. Oh gitu Bapak, berarti memang kurikulum Merdeka ini akan tetap terus diperlihatkan kepada setiap sekolah. Selanjutnya Bapak, nih kita tanya tentang pengalaman Bapak lagi nih Bapak. Jadi bagaimana pengalaman Bapak mengintegrasikan pembelajaran di lapangan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkaya pengalaman belajar merdeka. Karena kan kita tahu Bapak, kadang adik-adik SD kan itu pasti lebih tertarik ketika belajar di luar kelas. Karena kan kurikulum Merdeka itu dia belajar dengan merdeka. Nah, jadi mungkin bagaimana pengalaman Bapak saat mengajar? Pengalaman untuk memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik kita yang kita lakukan adalah di mana untuk kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5, penguatan karakter melalui P5. Dan alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan 2 kali kegiatan P5 di satuan pendidikan kita. Dan dalam kegiatan P5 ini, support dan dukungan dari komite-komite hebat, orang-orang tua hebat yang menjadi warga besar SD Negeri 10 Kundur Barat sangat memberikan kolaborasi dan kontribusi yang luar biasa. Dalam hal ini kita melakukan sesuai dengan potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian guru juga dalam hal ini diberikan suatu keleluasaan untuk berkarya. Apa potensi yang dimiliki oleh guru-guru kita, itu nantinya menjadi modal utama bagi kita sebagai kepala sekolah untuk memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar kepada guru tersebut untuk melatih, mengasah, dan mengasuh anak-anak peserta didik sesuai dengan potensi dan minat bakatnya sehingga tumbuh kembangnya menjadi luar biasa. Oke, jadi balik lagi ke adik-adiknya. Ini mau arahnya kemana ya Bapak? Kita lanjut, pastinya di era sekarang nih, era digital Bapak. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan itu merespon perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengikat pengetahuan siswa dalam konteks pembentukan karakter. Karena kita tahu Bapak, teknologi itu tidak dipisahkan lagi dengan remaja sekarang, pelajar sekarang, sangat susah untuk dipisahkan Bapak. Jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dengan kehadiran teknologi khususnya di bidang pendidikan, kami merespon dengan secara baik. Tentu ada beberapa catatan yang harus kami sampaikan kepada seluruh sekolah, baik dari jenjang TK, SD, dan SMP. Karena ini tentu teknologi yang akan disejalankan dengan teknologi yang berhubungan dengan pendidikan dan pembentukan karakter. Tentu ada beberapa materi daripada pembelajaran yang harus disejalankan dengan teknologi itu sendiri. Jadi intinya dengan adanya teknologi ini mempermudah sistem pembelajaran, terutama di sekolah-sekolah. Dan kita pun sudah melaksanakan itu, dan hampir seluruh sekolah yang berada di Kabupaten Karimun sudah melaksanakan juga dengan secara baik. Jadi memang teknologi ini tetap ada ya Bapak dalam sistem pembelajaran. Nah, pastinya sebagai seorang guru nih Bapak, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter siswa? Karena saya pun sebagai pelajar pasti tahu kadang susah untuk membedakan jam belajar efektif, apalagi teknologi ini kan semuanya tercantum tuh Bapak, teknologi aplikasinya segala macam. Jadi mungkin bagaimana menurut Bapak
mengintegrasikan teknologi itu? Ya, untuk mengintegrasikan teknologi sebagai proses pembelajaran kepada peserta didik kita melakukan pemberian pemahaman kepada peserta didik kita. Kita ketahui bahwa usia anak-anak sekolah dasar itu labil pemikiran mereka. Iya. Dalam hal itu perlu kita melakukan pendekatan, tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada orang tuanya, bagaimana nantinya manfaat elektronik seperti digitalisasi itu dimanfaatkan secara positif. Maka dalam hal itu alhamdulillah kita SD 10 Kundur Barat sudah melakukan yang namanya bimbingan untuk memanfaatkan teknologi digital secara positif. Apa yang kita lakukan di sekolah? Yang kita lakukan adalah melalui guru-guru yang memang luar biasa punya potensi tentang digitalisasi, kita berikan kewenangan sepenuhnya untuk mendidik anak-anak kita membuat suatu poster yang nantinya poster itu dinilai oleh publikasi melalui lewat Facebook, Instagram, dan berbagai macam kita posting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk karakter yang lebih positif. Apa yang kita lakukan? Anak-anak SD Negeri 10 Kundur Barat membuat suatu poster tentang bahaya narkoba. Nah, itu keren Bapak ya, adik-adik yang sebenarnya mungkin pemahamannya belum sampai nih ke sana, tapi udah bisa nih bikin poster. Sebenarnya juga kalau poster itu di tingkat SMA pun masih agak kurang, masih ada kurang-kurangnya. Ini memang hebat untuk adik-adik SD. Jadi manfaat dari pembuatan poster itu ketika anak-anak nantinya pulang ke rumah, dia tidak hanya bisa memanfaatkan poster yang dibuatnya, bahkan dia bisa menciptakan, contohnya misalnya orang tuanya pedagang, ya pedagang gorengan misalnya, gorengan pisang misalnya, dan nanti anak-anak di rumah bisa membuat suatu poster produk untuk orang tuanya sendiri. Luar biasa, ya. Sehingga orang tuanya berjualan nanti sudah ada produk yang dibuat oleh anaknya sendiri. Hebat, itu sangat bangga. Jujur saya mau nangis sebenarnya. Itu luar biasa. Inilah yang kita lakukan di SD Negeri 10 Kundur Barat. Jika hari ini kita mendapatkan suatu apresiasi dari Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah dari kerja kita mendidik anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu hebat sekali. Bahkan saya baru dengar nih cerita sharing dari Bapak, ada SD yang bisa bikin poster dan juga membantu orang tuanya. Itu luar biasa sekali Bapak. Ini untungnya saya ketemu Bapak, jadi dengar cerita dari Bapak. Kita sama-sama tahu nih Bapak, bahwa saat ini kemajuan teknologi itu sangat cepat dan sistem pengajaran di sekolah itu tidak lepas dari teknologi. Apakah Dinas Pendidikan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Karimun itu memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan sumber daya digital? Karena kita tahu kan kalau di Kabupaten Karimun ini punya pulau-pulau Bapak, apakah aksesnya tetap sama antara yang tinggal di balai sama tinggal di buru gitu Bapak? Jadi untuk ini pertanyaan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita sebenarnya sudah mengambil suatu langkah-langkah. Yang pertama kita memetakan di seluruh jenjang sekolah baik SD, SMP, TK agar kesetaraan akses terhadap teknologi ini terutama di akses internet akan terrealisasi. Dari pemetaan ini kita sudah mendapatkan bahwa sekolah-sekolah mana yang kira-kira yang belum terima akses ini. Tapi mudah-mudahan kita pun sudah berkomunikasi dengan Kominfo Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kita pun sudah memberikan data-data sekolah yang tidak teraliri internet ini, mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya akan teraliri juga. Karena memang kesetaraan ini belum. Iya, Bapak. Ya, memang belum, kita akui belum. Karena di daerah Moro, kemudian Sugi Besar, kemudian Durai itu memang masih minim. Kalaupun ada itu sinyal itu masih hilang timbul. Jadi mudah-mudahan dengan pemetaan ini akan lebih memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk seluruh sekolah yang berada di luar Pulau Karimun, terutama yang di interland itu akan terakses lah internet ini secara baik.
Oke, jadi memang belum setara tapi berusaha untuk menjadi setara. Mudah-mudahan tahun depan kita setara semua ya. Amin. Bapak. Amin. Nah Bapak, sekarang apakah Bapak bisa berbagi contoh nih Bapak? Contoh konkret tentang bagaimana penggunaan teknologi telah meningkatkan kreativitas dan kolaborasi di antara siswa Bapak. Seperti Bapak cerita tadi, adik-adik bikin poster untuk jualan orang tuanya. Apakah ada contoh lainnya gitu Bapak? Ya, terima kasih. Contoh lainnya yang kita lakukan melalui teknologi digitalisasi untuk pengembangan karakter peserta didik kita, tidak hanya kita melaksanakan pembuatan poster-posternya, tapi juga kita melakukan pembelajaran-pembelajaran bersifat digitalisasi. Contohnya dalam pengerjaan soal-soal sudah melaksanakan digitalisasi, mengembangkan aplikasi Quizzes dan berbagai macam aplikasi sudah kita terapkan di SD Negeri 10 Kudus Barat melalui tangan-tangan hebat, guru-guru hebat yang luar biasa. Memang guru-guru itu sangat membantu sekali, apalagi untuk adik-adik yang SD mungkin untuk teknologi dia belum terlalu paham ya Bapak. Kita lanjut, sekarang kita sama-sama tahu nih Bapak, perbedaan karakteristik masing-masing generasi Z, generasi Alpha. Saya ngerasa sendiri perbedaan antara generasi Z sama generasi Alpha. Dimana saya ketemu sama generasi Alpha, itu dia bisa menelaah langsung bisa. Sedangkan generasi Z kan harus dipelajari dulu. Jadi memang bagaimana Dinas Pendidikan menanggapi perubahan-perubahan dalam gaya belajar dari generasi Z dan generasi Alpha? Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengakui ya sedalam-dalamnya bahwa memang ada perbedaan perubahan dari generasi Z dan Alpha ini. Tentu kami harus menitik beratkan, yang pertama kita sadari bahwa perubahan itu memang ada. Tapi yang harus lebih kita pahami juga bahwa gurunya juga harus siap untuk menghadapi beberapa perubahan itu dari generasi ke generasi. Tentu dengan cara mengajar yang berbeda. Apalagi dengan sistem sekarang ini bahwa pembelajaran tidak ada lagi yang secara ceramah, kemudian monoton, dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga sangat berbeda dengan pada saat sekarang ini. Sekarang ini tentu dengan secara digital semuanya. Mudah-mudahan dengan perubahan ini kami juga menanggapi perubahan-perubahan ini dengan secara positif. Istilahnya ikuti kemajuan zaman, namun tidak merubah daripada karakter baik guru maupun siswa. Ya, betul Bapak. Jadi memang perubahan ini nantinya mudah-mudahan menjadikan suatu hal yang lebih luar biasa lagi. Karena kan generasi Alpha yang begitu cekap lah istilahnya. Nah, pastinya Bapak dalam untuk sistem pengajaran siswa itu punya tingkat kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Pastinya bagaimana Bapak membuat adik-adik SD ini tertarik dan Bapak menyesuaikan bagaimana cara Bapak mengajar sehingga adik-adik tertarik untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, dalam menangani masalah pembelajaran peserta didik kita tetap berkolaborasi langsung dengan orang-orang tua hebat dari peserta didik kita mewawancarai, bertanya langsung apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak mereka, sehingga nantinya kita di sekolah bisa melakukan suatu pemetaan. Si A misalnya suka tarian, si B misalnya suka nyanyi solo, si C misalnya suka bersair. Itu kita melalui pendataan berkolaborasi bersama orang tua, sehingga guru-guru kelas yang membimbing, mendidik, mengasuh potensi peserta didik kita terarah. Jadi kita tidak mengambang. Dalam hal itu alhamdulillah dengan kita lakukan potensi itu, hari ini kita juga mendapat penghargaan yang luar biasa, tingkat internasional, tingkat ASEAN. Luar biasa bahwa Bapak. Kita termasuk kategori nomor 3 internasional. Masya Allah. Lomba cipta syair, dan syair itu diciptakan langsung oleh anak-anak. Anak-anak SD Bapak? Iya, alhamdulillah. Kerennya. Guru-guru yang hebat lah yang melatih. Menarik sekali. Suatu potensi anak-anak itu. Dan insya Allah tanggal 27 nanti kita akan berangkat ke Jakarta menerima penghargaan yang luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Syair itu rumit loh Bapak. Saya juga berbagi pengalaman Bapak, saya juga siswa yang mengikuti di Jakarta itu gurindam. Nah, gurindamnya aja itu kita untuk memahami liriknya, memahami syairnya itu luar biasa susah, apalagi menciptakan kayak adik-adik SD. Memang luar biasa sekali Bapak. Nah, ini pastinya
setiap pelajar itu punya emosional yang berbeda-beda Bapak. Bagaimana langkah-langkah Dinas Pendidikan untuk mengatasi tentang emosional siswa yang mungkin muncul terutama dalam konteks pendidikan jarak jauh atau pembelajaran hibrida karena tidak ketahui kondisi geografis di wilayah Karimun berdampak pada keterbatasan para siswa. Jadi ini sebagai langkah-langkah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun untuk mengatasi tantangan emosional siswa dengan keterbatasan geografis wilayah, mungkin dari segi jarak jangkau, kemudian geografis dan sebagainya. Tentu kami sangat memahami kondisi seperti ini. Tentu kita tidak bisa untuk menyamakan fasilitas yang lengkap dengan fasilitas yang sangat minim. Tentu dengan ini akan berpengaruh pada emosional para siswa di daerah tertentu. Tentu dengan cara kami mengatasi itu, kami tetap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami tetap membuat atau mengusulkan beberapa kriteria. Pertama dari segi pengadaan Chromebook, kemudian beberapa internet dan sebagainya, supaya nanti keterbatasan para siswa yang berada di internet ini tidak terlalu jauh tertinggal dengan teman-teman dia yang sebaya yang berada di Midland. Tentu dengan harapan besar bahwa kesetaraan untuk sama-sama mendapat pendidikan baik secara langsung maupun tidak itu akan terpenuhi. Tentu kita berharap sebenarnya gini, untuk semangat minat belajar itu lebih semangat yang di pulau nampaknya. Itu yang hebat. Dengan keterbatasan tapi dia lebih semangat. Dengan fasilitas yang lengkap kadang-kadang tidak semangat. Jadi ini memang suatu hal yang aneh, tapi ini kenyataan. Mungkin teman-teman yang berada di pulau itu merasa saya anak pulau bukan berarti saya tidak bisa jadi luar biasa. Nah, saya juga sering ketemu sama teman-teman yang berada di pulau itu luar biasa sekali Bapak. Ternyata mereka punya pengalaman dan experience yang sama seperti kita yang di sini. Jadi itu luar biasa Bapak. Nah, Bapak, bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah untuk menghadapi emosional siswa di hadapan pada tentang geografis dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian mereka, karena kita sama-sama tahu Bapak bahwa pelajar ini emosional itu naik turun, kadang-kadang pun punya kata anak-anak zaman sekarang gaulnya mood swing. Nah, mood swing. Jadi mungkin bagaimana langkah-langkah Bapak untuk menghadapi para pelajar yang mungkin ada mood swing emosionalnya? Untuk menghadapi emosional peserta didik kita, tentunya dalam hal ini di sekolah dasar kita ketahui bersama tidak ada yang namanya guru BK. Namun guru kelas lah yang bersangkutan menjadi guru BK, yang menjadi orang tuanya, yang menjadi gurunya. Untuk peningkatan karakter emosionalnya agar pemikiran labilnya menjadi stabil, maka kita lakukan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi-potensinya, seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, maksudnya kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, yang memberikan dorongan-dorongan kepada peserta didik kita untuk terus bangkit, untuk terus dapat mengembangkan potensi-potensi yang ia miliki menjadi layak berguna, tidak hanya pada dirinya, tapi layak berguna bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bahkan untuk seluruh masyarakat. Inilah yang kita lakukan di SD Negeri 10 Kundur Barat. Kita juga berupaya bagaimana guru-guru kita juga mempunyai hal yang sama. Maka dari itu menjadi pimpinan dalam hal ini tidak bisa membalikkan telapak tangan. Maka dari itu kita juga harus memberikan contoh dan tauladan dari semua sudut sisi pandangan kita, sehingga dari perbedaan sudut sisi pandangan itu menjadi satu kesatuan yang kuat untuk membina bersama-sama, menjadi rekan kerja bersama-sama, berkolaborasi untuk membentuk anak-anak yang menjadi layak berguna. Jadi memang kerjasama antara guru, wali kelas, kemudian antara orang tua dan wali kelas itu luar biasa sekali Bapak. Karena memang spesialnya di SD itu tidak ada guru BK. Jadi gimana guru yang mengatasi siswa yang mungkin saat belajar emosionalnya yang tinggi, tiba-tiba menangis dan segala macam Bapak. Nah, kita tahu Bapak segala sesuatu hal itu ada kerjasama, ada sumbangsihnya dari segala sisi.
bagaimana bahwa keluarga ini adalah bagian terpenting dalam mendukung pendidikan anak-anak dalam menghadapi tantangan pendidikan di rumah. Bagaimana Dinas Pendidikan memberikan sumber daya dan bimbingan kepada keluarga untuk mendukung anak-anak mereka secara efektif. Karena kita sama-sama tahu Bapak, kalau udah di rumah itu apalagi dengan smartphone-nya masing-masing, mungkin udah tak ingat lagi nih tentang belajarnya dan segala macam. Kadang pun karakternya itu kan mungkin di saat orang tua ngomong juga tak bisa memahami. Nah, jadi mungkin dari Dinas Pendidikan memang kita akui bahwa pertama rumah itu adalah merupakan suatu madrasah. Iya. Jadi bagaimanapun yang harus dipahami daripada orang tua itu bahwa pendidikan di rumah lah yang lebih utama. Jadi karena ini rumah merupakan suatu madrasah, maka cerminan setelah dia sekolah maka akan nampak. Jadi tentu anak-anak ini akan merasa apabila pendidikan di rumah akan terbawa oleh sekolah. Jadi Dinas Pendidikan Kebudayaan ini ada beberapa kumpulan daripada setiap sekolah itu ada namanya paguyuban. Kemudian ada yang namanya komite sekolah. Jadi sebenarnya di paguyuban itu lebih kecil di per kelasnya. Tentu di kelas-kelas inilah yang akan lebih disampaikan oleh para guru. Tentu kami menanggapi hal ini dengan secara baik juga. Tugas kami kemudian kami sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyampaikan kepada seluruh guru bahwa aturan kemudian efektifnya untuk belajar adalah disesuai dengan norma yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi belajar non akademik, belajar akademik, kemudian yang lebih penting adalah afektifnya, sikapnya, tentu dengan karakter yang berlandaskan dari rumah. Mudah-mudahan para seluruh orang tua akan menularkan kebaikan kepada anak-anaknya. Iya, betul Bapak. Jadi orang tua itu adalah guru terbaik di rumah. Nah, jadi pastinya Bapak untuk membangun strategi antara orang rumah dan sekolah itu, apakah memang Bapak punya dukungan yang sangat tinggi atas perkembangan siswa melalui dari rumah dan sekolah? Dalam hal ini kita di SD Negeri 10 Kundur Barat melakukan suatu kegiatan silaturahmi bersama dengan orang-orang tua hebat, komite-komite hebat, di mana di setiap hari Sabtu itu kita melakukan silaturahmi, yaitu senam bersama dengan orang tua hebat, dengan komite-komite hebat. Bahkan kita juga memberikan keleluasaan kepada orang tua hebat yang memang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi guru di sekolah. Contohnya misalnya orang tuanya mengetahui tata cara bagaimana melukis yang baik, bagaimana menyanyi yang baik. Nanti kita jadikan guru untuk mendidik, untuk membantu rekan-rekan guru dalam proses pembentukan karakter anak-anak nanti. Ini menarik ya Bapak, berarti memang tidak hanya memperdayakan siswa, tapi juga orang tuanya yang luar biasa akhirnya dipergunakan juga, itu luar biasa. Berarti kerjasama yang konkret, tidak hanya kerjasama tapi juga ada hasilnya, ada sesuatu halnya. Nah Bapak, pastinya dalam segala sesuatu itu punya tantangannya Bapak. Jadi apakah tantangan terbesar yang dihadapi Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan dalam memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah? Jadi ini untuk tantangan terbesar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan kesetaraan akses sebenarnya tidaklah terlalu besar. Cuma ini kan disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Karimun. Tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap berupaya semaksimal mungkin agar seluruh siswa di Kabupaten Karimun ini mempunyai hak yang sama, kemudian mempunyai akses yang sama dari segi pendidikan maupun dari segi pelayanan pendidikan yang berada di wilayah naungan pemerintah Kabupaten Karimun. Tentunya kualitas pendidikan di seluruh wilayah ini kita akui memang berbeda. Perbedaan ini mungkin ditentukan juga oleh keterbatasan akses tadi. Tapi kita berharap bahwa nanti walaupun ada keterbatasan akses, ada siswa-siswa sekolah-sekolah yang muncul menjadi pionir
atau pelopor di bidang pendidikan. Hal ini memang sudah terbukti. Di beberapa sekolah di luar Pulau Karimun ada sekolah penggerak namanya. Salah satunya di satu sekolah SMP 3 Kundur Utara. Itu sekolah yang jauh, kemudian didiami oleh penduduk yang jaraknya jauh, kemudian lintasan jauh, tapi bisa menjadi sekolah penggerak. Ini membuktikan bahwa akses yang sulit tidak menghambat pada sekolah itu untuk berprestasi. Sedangkan sekolah yang berada di tengah-tengah kota juga tidak bisa untuk meraih itu. Nah, jadi tentunya semangat daripada sekolah, semangat dari siswa, semangat dari guru juga harus diutamakan. Baik, jadi memang semangat itu poin utamanya, utama untuk sekolah itu berprestasi. Nah, pastinya Bapak tadi kita udah ngomong tentang gimana pengalaman Bapak. Jadi kita sekarang sampai di tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai seorang guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa di tengah dinamika dunia pendidikan saat ini. Sama-sama kita tahu bahwa pelajar itu pertama sulit dimengerti, tapi ingin dimengerti. Jadi mungkin bagaimana tantangan terbesar Bapak? Tantangan terbesar di dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar, kita ketahui mereka adalah anak-anak yang pada titik awalnya baru mulai melangkah, ibarat mau membentuk fondasi awal di kelas awalnya. Maka dari itu kita terus melakukan kolaborasi bersama-sama orang tua agar pembentukan karakter awal bagi peserta didik kita tetap terlaksana dengan baik. Kemudian tantangan dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar, tidak semuanya orang tua mempunyai pikiran yang positif. Sama seperti halnya guru-guru. Dalam hal ini kita tetap terus melakukan pendekatan agar orang tuanya memahami apa yang menjadi kebutuhan belajar anaknya, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu juga rekan-rekan kerja kita, guru-guru kita harus memahami apa kebutuhan belajar anak tersebut. Dan dari rangkaian-rangkaian yang kita lakukan, kolaborasi bersama, alhamdulillah semua tantangan itu yang kita rasakan dapat teratasi dengan baik. Dan kita sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan kerja kita, guru-guru hebat, juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kabupaten Karimun, Pak Haji Sugianto. Kebetulan Pak Haji Sugianto juga adalah guru favorit saya. Dan alhamdulillah support dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kepada guru itu memperkuatkan, menumbuh kembangkan para kepala sekolah dan guru-guru untuk terus berkarya, untuk terus bermotivasi, pada intinya dapat memberikan suatu kebahagiaan kepada peserta didik lahir maupun batinnya. Karena di tingkat SD kita harus melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh senyuman. Apapun risikonya harus tetap dengan senyuman. Jadi memang senyuman itu menggambarkan kebahagiaan untuk adik-adik di SD. Jadi Bapak, ini hal yang paling pelajar ingin dengarkan. Jadi bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar terkait pendidikan di era digital, terkait perbedaan kesetaraan akses? Boleh Bapak memberikan pesannya kepada kami? Terima kasih kepada Ade yang sudah memberi kesempatan terakhir ini. Tentu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pertama mengapresiasilah kepada seluruh siswa, baik seluruh jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA yang berada di wilayah Kabupaten Karimun khususnya maupun di wilayah manapun berada. Tentu kami sangat berharap bahwa belajar itu adalah lebih utama. Kemudian jangan menyerah, kemudian sulit dalam belajar itu biasa, tapi insya Allah setiap kesulitan itu ada kemudahan. Yang penting jangan pernah merasa putus asa. Keterbatasan internet, akses, kemudian lain itu bukan menjadi halangan. Tapi semangat kita untuk terus belajar itulah yang lebih utama. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita tempuh, apapun kondisi, sulit apapun, kita harus maju. Karena nanti pada akhirnya bahwa memang pendidikan itu adalah yang paling utama. Baik pendidikan secara duniawi maupun secara ukhrawi.
mudah-mudahan dengan bekal yang baik, dengan pendidikan yang cukup, kita akan lebih maju untuk menjadi orang yang tangguh. Bahwa tidak ada kesuksesan dalam hidup ini tanpa perjuangan, tanpa belajar. Tidak ada orang senang tanpa belajar. Jadi ini adalah suatu hal yang harus patut kita camkan benar-benar. Semangat, terus belajar, pantang mundur, kemudian laksanakanlah perintah orang tua, guru, teman, dan lebih penting adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Haji Zainal Afandi. Ya, dalam hal ini kita juga yang namanya manusia punya impian. Ya. Maka untuk menggapai impian tersebut ada satu kata bahwa sukses itu harus dijemput, bukan menunggu. Betul Bapak. Seandainya kita hanya sekedar menunggu, maka sukses itu tidak akan pernah menghampiri kita. Yang keduanya tentunya ketika kita sukses, kita jangan pernah lupa untuk melihat sayap kiri dan kanan kita. Apakah ketika kita terbang, masih ingatkah kita untuk mendiami ranting-ranting untuk tempat persinggahan kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita sukses, bahwa ingatlah bahwa sukses yang kita miliki hari ini itu adalah doa-doa dari kedua orang tua kita yang tidak pernah kita dengar sama sekali. Iya. Dan juga kita juga harus senantiasa tetap merunduk seperti padi. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun gelar kita, apapun itu, bahwa ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah titipan untuk kita menjalani dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ada istilah-istilahnya Bapak, merunduk seperti padi. Nah, jadi senang sekali hari ini saya bisa ngobrol sama Bapak, luar biasa. Dimulai dari peran menjadi guru dan juga kesetaraan akses. Ternyata selama ini saya nggak tahu, ternyata masih ada wilayah-wilayah yang aksesnya tak sama rata. Itu luar biasa sekali peran guru, bisa ngobrol sama Bapak tentang adik yang bisa menulis syair. Jadi memang luar biasa hari ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Bapak Sugianto dan Bapak Afandi. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti saya diberikan kesempatan lagi untuk bertemu Bapak Haji Sugianto dan Bapak Raja Afandi. Luar biasa sekali. Dan juga nanti mungkin saya boleh nih Pak berkunjung ke SD 0010-nya. Pengen ketemu sama adik yang bikin syair tadi tuh. Luar biasa. Ya. Mungkin kita sebagai penutup Bapak ada kata-kata selamat Hari Guru, boleh Bapak? Terakhir, boleh. Sini Bapak. Saya sebagai pelajar mengucapkan Hari Guru Nasional bersama Bapak Raja Afandi dan Bapak Sugianto. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.